mereka nggak pernah ngelihat aku. Wa yusadiquni walam yarawni, mereka juga membenarkan aku walaupun mereka juga tidak melihat aku. Faulaika ikhwani, dan mereka itulah para mereka seandainya jikalau aja salah satu di antara kita pergi ke sono, terus lemparin batu yang besar dari atas Ka'bah ke arah dia, la halaka minas saatihi, niscaya pastilah binasa dia saat itu. Faqoma min bainihim rajulun yuqalu lahu Syihabun, lalu berdiri salah seorang di antara mereka yang biasa dipanggil namanya Syihab. Faqala, dia ngomong, lau adzantum li laqataltuhu, andai kata kalian aja ngizinin aku, pasti aku akan bunuh itu Nabi Muhammad. Fa'adanu lahu, lalu mereka semua mengizinkan itu, menyetujui Syihabun untuk membunuh Nabi Muhammad. Fasa'ida fawqal Ka'bati wa ma'ahu hajarun kabirun, lalu dia naik ke atas Ka'bah, kemudian dia membawa batu. Fa kharaja min jidaril Ka'bati hajarun, lalu keluar dari dinding Ka'bah itu batu. Dari dinding Ka'bah itu batu. Wa akhadha dzalikal hajaru fi hawai, dan batu itu nahan batu yang jatuh tadi di udara. Hatta qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia duduk tadi. Wa saqatal hajaru alal ardi, barulah jatuh itu batu ke tempat yang tadi didudukin Nabi Muhammad. Wadakhrajal jidaru ila maudhihi fasara kama kana, lalu bergeser lagi itu batu yang tadinya menahan ke tempat semula. Wa Syihabun yanzuru ilahi, dan Syihab itu ngelihat kejadian itu. Wa yata'ajjabu minhu, dia kagum sama kejadian yang terjadi itu. Fanazala minal Ka'bati wa ja'a baina yaday Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia turun dari Ka'bah, dia datang ke Nabi, berdiri depan Nabi. Wa aslama wa hasuna islamuhu, lalu dia masuk Islam dan sangat baik keislamannya. Wa aslama Tariqun aidon, dan si Tariq itu masuk Islam juga. Wa kana Syihabun wa man ma'ahu aslamu ba'da man ra'au hadhihi mu'jizati, lalu semua orang-orang yang bersama Syihab itu masuk Islam setelah segala sesuatu yang mereka saksikan dari mukjizat tersebut. Wa imanuhu bi Muhammadin alaihissalam fi akhir zamani min afdalil maratibi, bahwasanya keimanan kepada Nabi Muhammad itu pada akhir zaman ini itu tingkatan yang paling utama. Li'annahum sabatu alal imani wal islami, karena mereka meneguhkan atas keimanan dan keislamannya. Anzoril ghaibi, yang mana mereka itu meneguhkan keimanan dan keislamannya itu nggak tampak di depan mereka gitu, mereka nggak nampak. Bi ghairi musyahadatihi alaihissalam wa mu'jizati, yaitu mereka nggak nyaksiin langsung itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mukjizatnya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya di sini hadis ke-18 akan dibahas oleh guru kita kepada Sayyidil Walid, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus samin asyara, hadis yang ke
18 ya. Jadi hadis 18 ini suatu hari Rasul bertanya, siapa sih orang yang imannya paling dianggap hebat? Karena keimanan kita hanya berdasarkan berita. Hanya berdasarkan berita, berdasarkan pemahaman, padahal manusia itu lebih yakin terhadap sesuatu manakala sesuatu itu bisa diketahui dengan indranya, panca indranya. Dia bisa lihat, kan gitu lebih yakin. Dia bisa lihat, dia bisa dengar, dia bisa sendiri tahu gitu. Sementara kita kan nggak bisa ngelihat gitu. Sampai akhirnya kedudukan kita ini oleh Rasul faulaika ikhwani. Jadi kedudukan kita dianggap lebih tinggi. Mereka itu adalah saudara-saudara. Ini hadisnya kayak begitu ya. Jadi memang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita tidak menyaksikan tapi kita percaya. Ini semua karena hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya memang seperti Abu Jahal, Abu Lahab juga percaya. Cuma karena nafsunya, kepentingan dunianya, kepentingan kehormatannya, jadi pura-pura nggak percaya. Dikalahi semua itu. Ya kalau misalnya ikut percaya sama Muhammad, hormatannya turun. Begitu, nggak mau dia. Mungkin juga bisnisnya juga akan lain. Karena relasi-relasi dia, orang dekat dia, orang yang nggak percaya semua kelompok. Nah, dia ngelihat sendiri tentang mukjizat. Tapi memang kalau hati tertutup, Allah nggak berikan hidayat, nah gitu ya. Mukjizat Nabi, keanehan Nabi, dia bilang apa? Itu masih sihir. Gitu. Apa memang zaman Rasul sihir semarak bener ya? Gak juga sih. Zaman Rasul sihir gak semarak. Yang paling rame sekali sihir itu zamannya Nabi Musa ya. Nabi Musa. Satu. Maka ketika zaman Nabi Musa seperti itu, Nabi Musa dikasih mukjizatnya apa? Tongkat, bisa jadi ular. Kan kayak model-model sihir begitu, padahal itu bukan. Kalau zaman Rasul pada waktu itu yang paling menonjol apa? Tentang karya sastra. Bahasa Arabnya namanya si'run, si'ir. Saya bilang syair ya, padahal si'ir. Jadi karya sastra yang sedang maju-maju. Kalau di kita di bahasa Indonesia kan ada namanya puisi. Puisi ada namanya prosa. Nah, itu tentang puisinya, karya seperti itu. Sedang jaya-jayanya. Datanglah maka dikalahkan mereka dengan turunnya Al-Quran. Al-Quran indah sekali. Banyak para sastrawan yang unggul begitu dia dengar ayat Al-Quran, dia berdecak kagum. Ini mah bukan buatan manusia ini. Cuma kita nggak ngerti bahasa Arab, nggak mereka bisa merasakan keindahannya. Ini bukan bahasa manusia. Karena kalau manusia nggak mampu buat seperti itu. Jadi begitu. Wa hukiya ana yauman minal ayami ijtamatil kufaru fi dari Abi Jahal. Suatu hari ya orang-orang kafir itu ngumpul di rumah Abu Jahal. Idza hala rajulun yuqalallahu Tariq as-Saidalaniyu. Tiba-tiba muncul orang yang dipanggil atau yang punya nama, namanya Tariq as-Saidalaniyu. Tariq ngomong begini, waqala ma asala alaina qatla Muhammadin alaihi salam
lawit tafaktum ala kauli. Rupanya mereka sedang berkumpul itu ingin membicarakan, mempermasalahkan bagaimana caranya membunuh Muhammad. Sebab Nabi Muhammad ini dari Quraisy. Dari Quraisy. Quraisy itu kabilah yang paling besar, paling ditakuti. Jadi kalau ada yang membunuh Muhammad bukan dari suku Quraisy, pasti dibela. Itu memang sudah karakternya, dibela orang Quraisy, pasti hancur suku-suku yang lain. Jadi suku-suku lain gak berani membunuh Muhammad. Mestinya yang bunuh siapa? Orang Quraisy juga. Maka ketika Nabi Muhammad direncanakan mau dibunuh kan, itu keputusannya apa? Semua suku-suku atau kabilah-kabilah itu harus ngirimin utusannya, pemuda-pemuda utusannya. Sehingga nanti kalau dikatakan siapa yang membunuh Muhammad, semua kabilah, kan Quraisy nggak bisa. Itu tuh. Waktu kita dengar Nabi bersembunyi di Gua Sur kan, malam-malam rumahnya dikepung. Nah, yang ngepungnya itu algojo dari berbagai kabilah. Nah, si Tariq ini bilang, gampang kalau bunuh Muhammad. Nah, ya. Orang nanya, kaifa? Faqalu, kaifa ya Tariq? Caranya gimana? Berbagai macam ya upaya untuk membunuh Nabi. Jadi kalau dipikir-pikir tantangannya berat seorang Nabi. Bukan hanya dicemoohin, disakiti badannya yang kita dengar. Lagi sholat dicekek dengan sorban. Lagi sholat kepalanya dikasih kotoran. Isi perut onta. Luar biasa tantangannya. Berat sekali. Kalau kita kan enak banget malah. Kita mah orang melaksanakan ibadah, rajin sholat, malah dipuji, disanjung, dihormati. Tapi zaman Rasulullah berat sekali orang yang melaksanakan agama. Jadi dia mau gampang kata Storik. Gimana caranya? Qala zalikar rajul inna Muhammadan alaihissalam istanada ila jidaril Ka'bah. Kalau Nabi Muhammad lagi senderan di Ka'bah. Dan Nabi suka senderan kayak begitu. Udah. Dia lagi senderannya di Ka'bah. Ini aja. Ada yang naik ke atas Ka'bah. Bawa batu yang gede begitu. Jatuhin itu batu, timpain. Ini bukan hanya kali ini ya. Sudah berkali-kali. Nabi mau dicoba untuk dibunuh. Nggak pernah berhasil. Kemarin kita baca Sorokoh ya. Sorokoh mau bunuh dia. Sorokoh yang dijanjikan berapa? 100 ekor onta merah dengan warna matanya yang hitam. Itu berarti onta mahal. Gak bisa. Kalau dekat Nabi, kudanya terprosok. Kudanya. Dekat Nabi terprosok. Gak bisa. Itu yang namanya mujizat. Bahkan ada yang sudah siap-siap. Kalau begitu mau pagi-pagi nih, subuh-subuh nih, dia berangkat. Jaga tengah jalan. Benar, Nabi lewat. Begitu udah dihunus pedangnya, udah mau siap ini, tiba-tiba yang dia lihat bukan Nabi, macan mau makan dia. Kalau berani dia gemeteran kayak gitu, takutan, jatuh pedang. Ini mujizatnya ya. Itu artinya pertolongan Allah. Bukan Nabi Muhammad punya ilmu mau, Nabi nggak ngerti gitu-gitu. Jadi kalau yang namanya mukjizat itu bukan seperti yang kita pahami orang-orang sekarang mempunyai kepandaian. Nabi Musa sendiri itu nggak ngerti kalau tongkatnya bisa jadi ular, nggak ngerti dia. Dia kan diperintahkan oleh Allah. Perintahkan, lempar tongkatmu. Kemudian dilempar tongkatnya. Itu yang namanya mukjizat, lempar tongkatnya. Tiba-tiba menjadi ular yang sangat besar. Dianya juga mulanya takut. Ya, maksudnya, kalau Tuhan sendiri nggak tahu, dia sih takut karena ularnya itu besar sekali, katanya begitu.
Begitu dia dilemparin jadi ular besar, nganga kayak begitu, orang pada lari, itu 1.000 orang pada keinjek-injek. Saking ketakutan ngeliat ular kayak begitu. Udah begitu ularnya makan. Yang tuang ahli sihir, sihir-sihir yang ahli, ini mah bukan sihir, ini sihir mah nggak bisa begini. Akhirnya dia beriman. Itulah yang namanya mukjizat. Memang arti mukjizat adalah untuk melemahkan lawan. Jadi mukjizat itu bukan suatu keistimewaan. Dari segi kata-katanya mukjid, ajzun itu artinya lemah, mukjizat itu untuk melemahkan lawan. Tapi peristiwa luar biasa. Maka Rasulullah SAW juga seperti itu, ya. Gampang, ntar kalau lagi senderan, timpa aja sama batu. Anaknya, dia kan manusia biasa. Gak kebal, gak ada dalam pikiran orang tua Nabi Muhammad itu kebal. Gak kebal. Walau zahaba wahidun minna waroma hajaron kabiron min fawqil Ka'bah lahalaka min sa'atin. Pokoknya kalau ada orang nih, seorang aja yang bisa pergi, kemudian dilemparin tuh batu dari atas, ya, atas Ka'bah, kena Muhammad, lahalaka min sa'ati, seketika dia mati. Binasa dia saati dalam waktu itu juga, seketika mati dia, gampang. Memang kehidupan zaman dulu nggak seperti zaman sekarang ya, nyawa kayaknya gampang banget itu. Terus faqama min bainihim rajulun yuqallahu Syihab. Lagi ngomong begitu, ada orang namanya Syihab diri. Ya. Ya kata apa? Wa qala law adzantum li laqatal. Law azantum li laqataltuhu. Kalau diizinin saya yang bunuh. Gitu ngomong. Fa'adzanu lah. Ya diizinin, ya silakan kalau kau mau. Dia semangat banget. Ini nggak ada janji-janji ya. Pokoknya yang penting kayak begitu ya. Fasaida fawqal Ka'bati. Kemudian dia naik di atas Ka'bah. Wa mahu hajarun kabir. Dia bawa batu yang gede. Faromahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah nyampe di atas, Nabi emang lagi siap dari kawat, digatoin tuh. Fakhorja min jidaril Ka'bati hajarun. Wa khadha dzalikal hajaru fil hawa. Jadi kan Ka'bah tembok kayak begini, tiba-tiba itu tembok kayak gitu yang terdiri dari batu, ada yang batunya nongol keluar begitu maksudnya ya. Nongol keluar, tuh batu yang dijatuhin dari atas kan tertahan begitu. Jadi dijaga sama batu. Nongol dah keluar, khoroja keluar tuh batu. Tahan kayak gitu. Rasul nggak ngerti, kalau memang dia begitu nggak ngerti. Memang udah waktunya kali. Udah waktunya, bangun dia jalan. Begitu jalan pergi, baru tuh batu masuk lagi ke dalam, baru dia jatuh. Rasul udah nggak ada kayak begitu. Ini siapa ini yang melakukan hal itu, kan heranan dia begitu. Hatta qoma Rasulullah SAW, sehingga Rasul pergi mimaudihi dari tempatnya, wasaqat al-hajar wal, baru batu itu jatuh. Gitu ya. Luar biasa. Itu kan mujizatnya kelihatan ya. Jadi pantas saja kalau dia percaya juga begitu maksudnya. Si Syihab ini percaya sama Nabi Muhammad, dia lihat kayak begitu. Sebenarnya ini memang ketentuan Allah ya. Segala sesuatu juga Allah yang telah menentukan. Setelah Nabi Muhammad pergi, batu itu jatuh. Tadi batu yang nongol di Ka'bah itu masuk lagi seperti dia. Jadi orang lain nggak ada. Kalau misalnya orang nggak ngelihat langsung, diceritain begitu ada batu, nggak percaya. Mana batunya biasa aja, nggak percaya orang lain. Itu juga apa benar batunya keluar, apa bagaimana, wallahu alam. Penglihatan si Syihab kayak gitu. Nah, si Syihab itu
Wasihabun yanzuru ilahi. Nah, peristiwa begitu Sihab ngeliatin tuh. Kemudian apa dia? Wa yata'ajjabu minhu. Heran dia. Heran dia kayak begitu. Memang dia gak percaya kali sama mukjizat ya. Masih belum percaya. Memang kadang-kadang kan begitu. Kalau mukjizat Nabi, mereka nyangka apa? Sihir. Sihir itu, sihir itu. Fa nazala minal kabati, kemudian turun dah dia udah. Wajah baina yadi Rasulullah sallallahu. Lalu dia datengin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aslama, dan akhirnya dia menyatakan masuk Islam. Wa sunna islamuhu, dan bagus keislamannya. Wa aslama Tariq, yang ngasih gagasan siapa tadinya? Tariq. Tariq juga Islam juga akhirnya. Tahu begitu. Wa kana Sihabu wa man mahu aslamu ba'dama ra'au hadhil mu'jizat. Dan Sihab dan orang-orang yang bersamanya, mereka juga akhirnya pada masuk Islam. Gampang banget kalau mau dikasih hidayah oleh Allah. Pada masuk Islam, ini masih awal-awal pada masuk Islam. Wal imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi akhir zaman min afdalil maratib. Ini dia intinya kayak begitu ya. Dan beriman kepada Nabi Muhammad pada akhir zaman kita nih, itu min afdalil maratib, berarti mempunyai tingkatan keimanannya lebih afdal, sebab kita nggak lihat bukti kayak begitu. Memang ada yang bilang begini, kalau masyarakatnya itu kurang intelek, pemahamannya kurang, memang mukjizat itu dibutuhkan yang berbentuk fisik, yang bisa dilihat dengan mata. Tapi kalau masyarakatnya sudah agak intelek, karena umat Nabi Muhammad kan umat yang terakhir, udah lebih maju, maka bagi seorang seperti itu tidak dibutuhkan lagi mukjizat fisik kayak begini. Mukjizatnya apa? Mukjizatnya yang masuk di akal. Di antaranya yang sekarang kita pegang, mukjizat kita apa namanya? Al-Quran. Al-Quran itu kan mukjizat yang nyata. Yang nyata. Mukjizat apa yang nyatanya? Banyak mukjizat Al-Quran itu yang diakui oleh orang-orang yang non-muslim, juga mengakui tentang kehebatan Al-Quran. Di antaranya, ya, mukjizat Al-Quran, bahwa kitab suci Al-Quran 30 juz tebal ini, itu jutaan orang yang hafal. Itu kan mukjizat luar biasa. Jutaan orang yang hafal. Bahkan cukup banyak juga orang yang hafal Quran itu bacanya sekarang ini. Bacaannya dari belakang. Jadi kalau baca surat Al-Fatihah dari apa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal naik begitu dia. Naik dari bawah bisa itu. Sekarang Masya Allah Robi. Bisa sekarang orang kayak begitu. Kan itu luar biasa itu. Ya, Al-Quran setebal ini, bahkan nggak tanggung-tanggung, anak usia 7 tahun aja hafal. Kita yang 70 tahun kan hafal ya. Itu mudah dihafal. Jadi salah satu, kalau dia bukan mukjizat, nggak mungkin bisa. Contohnya ya, buku deh. Jangan, nggak setebal Al-Quran, setebal ini nih. Nggak bisa hafal kita. Jangankan kita, yang ngarang juga nggak bakalan hafal. Yang ngarang kagak bakalan hafal. Apalagi kayak Al-Quran, kayak kita dengerin Ustadz Adi Hidayat ya. Dia mah halaman sekian di tengah, dia apa-apa begitu juga luar biasa kan. Apa-apa kayak begitu, baris kesekian, sebelah kanan, halaman sekian. Jadi halamannya aja sampai hafal kayak. Itu satu mukjizatnya
Itu satu di antaranya kayak begitu. Jadi cukup itu juga membuat kita percaya tentang kerasulan Nabi Muhammad. Karena ada buktinya. Tapi kan buktinya nggak bisa kita lihat dengan fisik, maksudnya dengan pikiran. Itu di antara mukjizat Al-Quranul Karim. Belum lagi isinya. Isinya belakangan dah, lebih susah lagi. Oh, ada yang bilang begini. Al-Quran itu dia memang mengandung musik. Musik itu apa ya definisinya? Mengandung musik. Buktinya apa? Dia nggak butuh musik lagi. Buktinya kalau orang baca Quran dengan suara yang enak, semuanya orang diem. Orang ini diem. Indah dirasakan. Hah? Artinya kagak, cuma lagunya doang kali. Orang-orang celaka, orang-orang yang fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang puasa. Allah, gitu yang ngomong nggak ngerti ya. Malah senang. Dibilang celaka orang-orang yang sholat, dia bilang Allah. Lagi bocah yang nggak ngerti, toib, bagus. Udah gimana? Kan kalau orang baca Quran yang ini bilang gitu, toib, bagus. Padahal isinya apa? Lagi nyelakain orang yang sholat. Itu ya, itu diantaranya itu ya, kesimpulan dia mengandung musik, tenang semua orang dengerinnya enak. Katanya nggak ada bacaan yang seperti Al-Quran dilaguin begitu nggak pakai musik, orang pada diem aja, nggak ada. Biar lagu hebat banget juga nggak ada juga. Kalau puisi orang dengerin juga, tapi lain. Dengerinnya puisi sama dengan Al-Quran lain. Nah kalau puisi kita dengerin, kita mungkin seru perhatian kalau kita paham ya. Kalau itu, nah 3 aja lah, satu lagi. Apa? Kalau kitab atau buku cerita sekalipun, kalau kita baca berulang-ulang, bosen. Tapi kalau Quran, kalau kita baca berulang, bosen nggak? Kagak pernah bosen kita. Karena memang dia menyentuh hati kita. Nggak pernah bosan. Saya masih ingat benar itu. Waktu itu saya di rumah sakit Pasar Rebo. Itu ada buku. Ada buku saya baca ayat-ayat bukan apa sih? Ayat-ayat cinta. Ayat-ayat cinta. Itu baru pertama keluar. Di rumah sakit Pasar Rebo tadinya ada yang jual buku sebelah sana itu. Ayat-ayat cinta. Dalam pemahaman saya itu, oh ini ayat-ayat Al-Quran tentang membicarakan masalah cinta kali gitu. Saya beli itu, saya baca, tahu-tahu bukan apaan. Cerita tapi memang dia yang ini yang orangnya siapa? Ya Habibur Rahman. Cerita. Tapi ceritanya cakep, saya demen. Cakep banget itu ceritanya karena memang saya lagi senang bahasa Arab ya. Karena ada bahasa Arabnya, saya senang. Oh, bagus. Baca lagi saya. Kedua kali saya baca lagi. Terus ketiga kali saya baca kali. Udah 3 kali bang, enggak, sudah bosan udah. Cuma 3 kali saya baca itu. Padahal pertama kali saya baca saya sangat tertarik. Cuma 3 kali saya baca itu bosan udah. Tapi Quran apa pernah bosan kita? Masya Allah. Jangankan begitu ya. 17 kali aja setiap hari kita baca nggak bosan. Baca Fatihah kapan bosannya kita baca? Fatihah kan 17 kali kita baca. Maka kalau mampu kita hayati, kadang-kadang itu merasakan khusyuk, kita merasakan nikmat baca Quran. Kayak begitu. Itu nggak ada kebosanan, nggak ada kitab suci. Nggak ada. Jangankan ayat yang dipalsukan, titik aja, 1 titik aja dipalsukan, ketahuan. Baris ini dirubah, ketahuan Quran itu. Kenapa? Karena banyak yang hafal. Orang juga bisa paham. Itulah mujizat. Jadi apalagi supaya digeser-geser begitu, kalau dipindahin kemari, kata kayak gitu. Nggak bisa kalau itu mujizatnya. Cukuplah kita kayak gitu.
Ya, jadi orang-orang yang agak intelek memang cukup seperti itu. Jadi orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad pada akhir zaman seperti kita yang nggak pernah lihat mukjizatnya, ya seperti itu, mereka itu apa? Mereka itu min afdolil maratib. Jadi tingkatannya yang lebih afdol, keimanannya lebih baik, seperti itu. Lalu li'annahum sabatu alal imani wal islami an dhahril ghaib. Lantaran mereka itu mantap keimanannya, kayak kita mantap iman. Keislamannya mantap padahal dhahril ghaib. Kita enggak. Dhahril ghaib artinya apa tuh? Iya, enggak nampak di kita. Mujizat-mujizat ini enggak nampak, enggak kelihatan. Ini dhahril ghaib kan artinya, kalau dhahri artinya di belakang. Mudah ghaib selalu. Ini yang doa yang dikabulkan zahril ghaib. Sudah paham ya? Artinya zahril ghaib itu orang yang enggak ada. Ini kan enggak ada, enggak nampak ya. Bi ghairi mushahad, bi ghairi musyahadatihi alaihi salam. Enggak pernah kita menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'jizatihi, nggak pernah kita melihat mujizat yang fisik kayak begitu. Mujizat yang fisik nggak pernah kita lihat, tetapi kita percaya. Walaupun ya katakan tadi Al-Quran ini suatu mujizat yang abadi. Bahkan kalau dilihat dari segi itu, justru mujizat Nabi Muhammad itu yang paling hebat dibandingkan mujizat-mujizat yang lain. Misalnya, mujizat siapa yang paling hebat? Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati, orang yang buta sejak lahir, diusap matanya bisa ngelihat. Kan begitu Nabi Isanya meninggal, mujizat juga ikut hilang kan? Ikut hilang nggak dia? Bisa lagi? Nggak bisa lagi. Tapi Nabi Muhammad yang sudah meninggal, mujizatnya ada nggak? Ada sampai sekarang. Jadi sebetulnya mujizatnya lebih hebat Nabi Muhammad. Kalau dipikir-pikir begitunya. Tapi cuma kalau dilihat secara fisik memang ya kelihatan dengan dilihat seperti itu, memang orang lebih mungkin bisa percaya, lebih mudah. Sementara kita nggak lihat seperti itu. Dengar-dengar berita aja kita ya kayak begitu, kita sudah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keimanan kita martabatnya lebih utama, lebih unggul. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain, ini saya pernah baca, coba saya nggak dapat tadi, nggak sempat nyari. Padahal ada bukunya itu. Jadi sahabat bertanya, kami saudara-saudaramu, bukan? Kamu bukan saudara-saudaraku. Kamu itu sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku setelah aku meninggal dunia. Jadi kita kedudukannya juga sama Rasulullah kayak gitu dari segi keimanan. Kedudukan kita dianggap sebagai saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ya. Al-hadisus tasya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.